Hai Hajianers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sarip. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Hajianers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Ini dari Cikapes. Assalamualaikum, halo Kak Heretsu dan yang lain. Waalaikumsalam. Jadi gini Kak, awalnya adik saya itu sore menjelang maghrib main manjat pohon jambu dan mengambil jambunya dan dimakan sama teman-temannya. Pas maghrib, adik saya langsung sakit panas. Habis isya langsung dibawa ke puskes. Pulangnya adik saya minum obat, langsung tidur, bangun-bangun langsung aneh kayak gitu. Itu kenapa ya Kak? Apa pengaruh obat di rumah sakit? Oke. Aneh gimana ini Anehnya teh? kayak gimana ya? Nah, kita lihat makanya. Oke. Habis make kayak langsung stres sebenarnya soalnya di luar 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 soalnya 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 lu kira gila lu kira gila Suruh keluar sama di gimana sih sama lu keluar sono keluar sono lu kira gila lu. Iya. Oke. Apakah obat puskesmas bisa kayak gini ya? Harusnya bisa bikin tidur ya kan ya? Iya, kan udah tidur. Tadi kan dia teh sakit bisa. panas nih. Dibawa ke puskes gitu kan. Betul. Pulang dari puskes dikasih minum obat, ditidurin, pas bangun jadi gini. Ya. Oh iya betul. Gitu kan? Betul. Nah, kalau menurut aku kan dia teh demam panas. Betul. Dari demam panas yang langsung ditidurin, mungkin dia mimpi. Dan dia masih mikir, Sudah guys. Iya. kan dia teh demam kan. Ini aku yakin dia belum SMP, dia masih SD nih. Ya. Oke. Masih SD. Mungkin antara kelas 4 atau kelas 5, cuman badannya aja bongsor kali ya. Betul. So aku lihat dari wajahnya tuh masih ya pas aja untuk usia segitu gitu ya. Ya. Kan dia demam nih, pas bangun dia tuh masih mungkin dia mimpi juga saking karena demamnya gitu. Mimpi, ya pas bangun agak ngigo dan dia tidur di waktu-waktu jam yang tanggung kayaknya. Kan abis Isya mau udah boleh tidur. Ya cuman kan biasanya anak segede ini belum tidur mungkin jam segitu. Dia mah ketidurin teh karena akibat demamnya kali gitu. Tapi kalau dari segi mistisnya ya, dia kan bawa jambu tuh kan maghrib tuh. Iya. Naik ke pohon jambu langsung Sebelum dimakan maghrib. Ya. Sebelum maghrib. Jadi gak tahu mungkin mistisnya ada sesuatu yang masuk ke sana gitu mungkin ya. Siap. Bisa. Oke. Tapi kalau demam sih bisa mimpi buruk sih. Soalnya aku pernah ngigo gara-gara demam, pas bangun ngigo gitu. Tapi ini kelamaan sih ngigonya kan. Tapi aku juga lama. Iya. Bisa sambil nyuci baju. Enggak sih ya sampai gitu mah. Cuman aku tuh nanya, pokoknya gak nyambung lah. Ya. Oke. Nah tapi kalau ini ada kemistisannya enggak? Oke, Coba. siap. Jadi dari segi pola pikir dan tubuh manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kayak ABC seperti itulah ya yang diceritakan Kak Fani. Cuman kalau dari segi orang ini saya lihat pada awalnya memang ini ada hal metafisik yang masuk, cuman konteksnya tidak besar. Oke. Nah, cuma kecil aja. Mungkin kalau orang sudah bilang kasibat ya. Sibat. Iya gitu kan ya. Betul, kasibat. Cuman dia punya basic sakit. Nah, jadi dia sakit panasnya ini diperbesar oleh astral. Nah, asalnya itu memang kecil, cuman dia memang punya basic penyakit. Dibawalah ke dokter.
orang yang terlalu panas demamnya tinggi dia bisa sasar. Sasar itu bisa apapun diomongin gitu ya. Iya betul. Nah, ketika minum obat ditidurin ya bercampur lah antara medis dan non medis ini. Iya, betul. Nah, ketika dia bangun ya terjadilah seperti ini. Tapi kalau untuk astral yang menempelnya udah mulai saya pikir udah mulai nggak terlalu berpengaruh ya. Iya. Karena badannya sudah mulai fit. Iya betul. Cuman mungkin betul kata Kak Fani, dia bermimpi dan mimpi itu terrealisasi ke alam nyata seperti Iya, ini. jadi dia teh Tuh. dipikirnya dia teh belum bangun apa masih mimpi gitu. Ya, ini dalam konteks saya juga melihat dari segi medis non medis ya. Ya. Tapi kalau dilihat dari segi medis juga ada yang fase seperti ini, tapi dia itu kelebihan dosis atau dikasih obat bius. Biasanya kayak gini karakternya. Tapi kalau di puskesmas kan nggak mungkin dikasih bius. Enggak ya. Kalau rumah sakit besar baru lah bisa gitu lah. Itu juga kalau abis OP. Betul. Kalau nggak OP mah ya Betul. nggak yang bius gimana gitu ya mungkin ya. Betul. Ya obatinnya ini harus medis non medis sih, harus dikasih air doa dari ustadz gitu, harus medis. Tapi juga. bagus dari tadi si abangnya bilang kayak gini, nah di gitu-gitu tuh Ya. penting banget. Jadi diajak ngomong terus, jadi jangan sampai dia teh terlalu dengan ke linglungannya itu gitu. Nah, betul. Ini sumber TikToknya sama di Daud Ceria. Emak gue dilawan. Emak gue dilawan ini Apa sih ini? apa nih ya terlihat? Allahu Akbar ini emaknya. Oh ini. Astagfirullahaladzim. Mak. Sabar gak sih? Nggak sanggup Oh ya aku. itu mungkin kuntinya berisik ya, bisa nangis, Iya. ketawa bisa gitu ya. Jadi ngeganggu ya. Iya. Kan Mungkin- ada yang itu kan disiram Gimana? sama air panas tuh. Ya. Kejadian yang waktu dulu ya ada yang nangis disiram air panas langsung pergi itunya. Ya mungkin dia si mama punya bayi. Berisik banget kan jadi kesal. Mungkin kalau yang ini kesalnya gara-gara apa coba? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Padahal kita gak dengar suara apa-apa kan. Hmm. Mungkin dia kesal kenapa kuntinya muncul dan ada bayangan. Bohong lu dusta gitu kan. Betulnya ada bayangannya dia. Tapi kan kalau emang padat bisa timbul bayangan kan. Oh gitu ya. Iya betul. Kalau udah padat kayak gini kan bisa ditimpuk gitu kan ya. Kalau nggak salah gitu ya kan. Kalau misalkan jin Betul. udah memadat, apakah bisa ditimpuk kayak gini gitu? Bisa. Ketika dia memadat jadi makhluk, biasanya jadi binatang juga bisa dan bisa disentuh juga. Ya kalau jin itu termanifestasi jadi makhluk kayak binatang misalkan ya. Terus dibunuh bisa, cuman jinnya nggak mati yang Oh, mati jinnya itu nggak itunya. mati. Biasanya hilang kayak gitu. Mungkin ini visualisasi dari kisah nyata ya. Kalau saya pikir tahun 90-an masih berlaku sih untuk hal-hal seperti ini. Jadi dulu tuh di kampung saya gitu ya, ketika orang yang sedang melahirkan punya anak bayi lah ya di bawah 40 tahun, 40 tahun di bawah 40 hari, bukan 40 tahun bukan bayi ya. Di bawah 40 tahun mungkin Anda. Betul. Anda juga masih bayi loh. Iya masih 28 sih. Oh, Oke. Di bawah 40 hari itu bayi itu masih harum ya, dan dia itu masih suka nangis malam, suka begadang. Betul. Biasanya orang tuanya itu suka kesel kalau malam dia nangis, suka bilang kayak gini, ya mere jurig nih, kan segitunya. Iya benar. Nah itu suka ada yang nyaut dari belakang rumah dan memang wujudnya suka padat seperti ini. Yaitu sering terjadi di tahun 90-an. Tapi entah kenapa di tahun sekarang tuh eksistensi mereka itu berkurang dan nyaris nggak ada ya. Oh, soalnya ancamannya sekarang udah beda. Apa? Kalau misalnya anak nangis, ayo dikasihin ke nenek, diam nggak? Kalau nggak dikasihin ke nenek, nah gitu ancamannya Berarti sekarang. neneknya lebih scary ya. Iya. Punya kebayang ya. Nah, gitu. Betul. Berikutnya kita lihat Astagfirullah. diganggu bocil. Apaan? Kepala tuh. Oh iya, sebenarnya. Lah lucu. Lucu nembus tembok ya, Iya, lucu kan? nembus pintu maksudnya. Padahal dikunci ya guys. Hei, Mama. Mungkin itu emaknya ya iya, Keluar dari ini. yang punyanya ya. yang punyanya. Oke. Ini bukan AI juga sih, Bukan. Ya, cuman ya visualisasinya emang bagus gitu ya. Bagus banget sih. Tapi yang bisa aja asli kan. Bisa banget. Soalnya kondisinya gelap gitu kan ya, dan itu masa yang aktornya baby gitu kan ya. Iya benar. Tuh. Dan masa ya gelap banget ya kan bisa diajak kerjasama ya. Iya, bisa. Kan ini mah kayak di luar negeri gak sih? Betul. Oke, dari semua yang muncul mungkin ini visualisasi aja dan ya ini bagus, editannya bagus ya. Untuk ini sangat rapi sekali dan mungkin ini bukan AI ya tapi editan yang Editan bagus ya. aja sih ya. Nah,
Tapi kalau untuk hal anak kecil seperti ini saya punya pengalaman dulu waktu berkunjung ke salah satu mungkin spiritual terkenal ya sebut saja Laki Prana Lewu ya. Oke. Jadi saya itu waktu itu main ke Padepokan Kiprana, terus bawa anak-anak lah ya gitu. Oke. Terus ada satu yang mungkin agak gimana ya, barangan tuh apa ya? Penakut. Ya penakut, dia ikut juga. Terus yang jadi supirnya ada lah ya, salah satu rekan-rekan juga main ke sana. Dan dari 5 orang ini, yang penakut 2 nih, yang penakut 2. Waktu sampai ke sana kita nginep kata Kiprana, besok lah kan dia di rumahnya, nginep aja di Padepokan katanya. Saya nginep di lantai 2. Oh iya. Ketika nginep di lantai 2, sekitaran jam 1 atau setengah 2 malam itu ada yang main kelereng di bawah. Aduh. Kayak di lantai gini main kelereng, Kedengeran ya? Kedengeran sama semua. Saya cek ke bawah, memang saya melihat sesuatu, tapi ini makhluknya makhluk yang kata kasat mata bisa dibilang jin lah gitu ya, peliharaannya mungkin sengaja dia. Mau ngetes gak sih? Iya, saya naik lagi ke atas, kita tidur. Yang 2 yang penakut ini nggak bisa tidur. Ya, iya tuh. Iya, saya bilang itu anak kecil, tetangga lagi main. Kan logika harus jalan ya, masa jam 2 subuh main kelereng. Nah, saya itu berusaha meredam aja waktu itu. Kita tidur, mungkin yang 2 penasaran ya. Yang 2 penasaran, terus dia jam 4-nya tuh turun ke bawah. Berdua? Iya, berdua. Mereka diskusi atas ketakutan yang sama berarti. Betul, ya karena berdua dia berani gitu. Kita yang 3 tidur, padahal saya nggak tidur, saya pura-pura aja. Jadi mau lihat gerak-gerik mereka, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lari atau jatuh gimana dari lantai 2 ya. Bahaya. Dia mungkin turun ke bawah nggak ada, tapi ketika naik ke atas main lagi, turun lagi nggak ada, sampai dia lari ke kamar, terus membangunin sambil wajah yang panik kayak gitu. Bener. Nah, pas besok paginya Kiprana datang, ketawa-ketawa tuh orang. Apa katanya? Jahil lah gitu. Jadi kita tuh sebagai spiritual suka kayak gitu sih, kalau kita bawa orang, terus orang kita tuh suka ditakut-takuti gitu. Jadi kayak tes mental juga nggak sih? Betul. Jadi kayak yang sini welcome gitu, sini saya sambut gitu. Bener sih. Mungkin kan kalau orang-orang spiritual welcome nggak sama welcome drink ya. Gitu. Welcome you gitu kan. Betul. Welcome to you bisa, atau welcome jin gitu kan. Nah kayak gitu. Kalau kita sih udah biasa ya, tapi yang ikut dengan kita nih yang jadi partner. Nah iya betul. Sosoknya tuh bocil kayak gini gitu kan? Nah sosoknya bocil, cuman ya bocilnya nggak kayak di orang sih, nggak kayak di orang dengan pakaian yang aneh-aneh gitu ya. Nggak umum lah gitu. Cuma dari segi wajahnya juga nggak umum, saya nggak mau bilang ya, takutnya kena body shaming. Tapi ada beberapa banyak gitu. Ya itu sengaja sih mungkin dia. Oke. Ini dari Gang 2P. Siapa yang memainkan tirai? Thailand ya ini aslinya. Di rumah sakit kan? Sosok hitam teman-teman. Oh iya. Tapi bayangin ya. Tadi itu dia pergerakan. Siap. Hitamnya pekat ya? Hitam pekat sih. Kalau misalkan orang sih ya. Ini RS atau kayak barak gitu ya? RS sih kata aku mah kan. RS ya. Barak nggak sini ya. Kalau barak Nggak mewah, mah, ya bukan maksudnya mewah ini mah bagus. Terlalu bagus. Rapi. Clean juga gitu. Tapi hitamnya pekat ya. Iya hitamnya pekat banget. Ini yang rekam berani juga ya. Soalnya dari tadi mungkin tirai-tirainya itu bergerak ya. Tapi baru muncul sosoknya. Ini kok dimatiin lampunya ya RS tuh. Mungkin ini bangsal yang belum kepake kali, masih baru atau apa gitu. Betul. Nah gimana tuh Kang? Di rumah sakit kayaknya yakin aja gitu ya kan? Ya. Benar. Kalau untuk ini saya jujur ambigu ya. Pertama dari segi yang merekam dia berani ya satu. Yang keduanya rumah sakit kok gelap semua, tapi energi astral ada. Kalau misalkan itu orang dari awal harusnya ada kaki di bawah. Tapi ini gelap gempita aja gitu, nggak ada pergerakan, minimal lah ada lah pergerakan gitu ya di bawah juga. Dari segi tirainya juga pergerakan seperti itu. Nah dari sini ketika mengecil tuh si tirainya harusnya kalau ada orang di belakangnya harus kelihatan. Benar sih. Harus kelihatan harusnya, terus dia datang dengan sebesar itu. Ya? Tuh ya muncul dengan sebesar itu. Iya benar sih. Ya kalau ini saya balik lagi lah aja ya kepada penilaian para penonton. Kalau menurut saya pribadi ini sulit sih karena energi asal ini sangat besar juga. Tapi kalau kata aku mah editan dak. Bisa editan, bisa ya. diskenariokan. Iya benar. Betul.
Tapi kalau di rumah sakit emang pasti ada gitu kan. Bisa banget ya. Ini dari Johnny English. Ceritanya lagi mau bereskan pasien. Ada yang gangguin. Pasien yang udah gak ada, Ya. tapi ada yang gangguin. Oke. Gangguinnya gimana nih? Keras lagi ya? Keras lagi loh. Pintu buka sendiri. Oke. Itu berat loh. Iya, pintu gitu mah. Terus-terusan, apa barusan? Ini jebret gitu sudah kelihatan berat ya. Semua orang ya. Kaget ya. Oh, ini Iya kan mau Ngurusin menyelesaikan ngurusin yang baru gak ada gitu. ya. Tiba-tiba pas buka lagi, oh ada ibu-ibunya ya. Iya. Jadi ini gimana ya? Jam scare-nya bagus ya. Iya. Jadi masnya kok pas keluar kayak ini. Mbak gitu kan. Heeh. Dan ada lampunya juga mati, apakah energinya emang gede gitu kan, itu asal di sana gitu kan. Tapi maksudnya apa, dia kayak ngarah ke satu orang gitu kan, kayak mau menyampaikan sesuatu gitu kan ya. Iya betul. Soalnya kalau misalkan gak ada orang, dia gak mungkin kayak gini gitu. Iya. Ini mah berulang kali dia mainin pintu itu sampai gebrak gitu terakhir. Apa ada hubungannya dengan itu ya, yang sudah tiadanya gitu Nah, kan. maksudnya. Oke. Gimana Kang? Oke, kalau saya perhatikan iya dari segi pintu ini ada eksistensi asal di dalamnya ya, dan mungkin tapi kalau lampu nggak tahu ya. Kalau lampu nggak tahu, tapi kalau untuk pergerakan pintu ini pintu berat sekali. Benar. Kalaupun ditali harus kelihatan talinya ya, tali kecil nggak akan bisa ya. Saya pastikan ini 80% digerakkan oleh astral. Cuman kebanyakan di sini horin ya. Horin. Kebanyakan asalnya jenis horin energinya gitu. Gede banget tapi ya bisa buka pintu seberat itu ya. Dan iya ini mungkin bukan 1-2 yang ada di sana untuk menggerakkan, ada beberapa yang masuk itu ke pintu itu untuk menggerakkan gitu. Oke. Banyak sih banyak. Berikutnya nih yang lagi viral kan. Siapa sih dia nih? Ini tim Miki Bajai. Melki ya. Ya gitu. Melki Ya. Bajai. Oke, Bajai lagi kan sekarang kontennya makan ya. Oh gitu. Jadi tapi ada botol Sambal gerak sendiri. saus ya. Gerak Aku sendiri. tahunya dia tuh si Chelsea aja di film tuh. Chelsea. Ya, Namanya. dulu film Para Pencari Tuhan ya. Oh iya. Oh iya PPT. Iya, ini jadi si Chelsea namanya. Oke, kita lihat. Tuang sambal ya. Jauh banget ya. Kekencengan deh kalau aku mikir ya. Apanya? Digerakinya? Kalau misal aku mikirnya itu teh sama air, Sama astral misalnya. sama air atau sama astral pun tenaganya Terlalu, gede banget gitu kan. Tuh, Wajahnya ya. Aneh gitu. dia tuh capek apa sih gitu kan, langsung dipindahin lagi. Nah, ada yang bilang itu sama krunya sih. Nah. Ya. Tapi kan itu sama dia digituin dulu ya. Kalau misalkan ada tali ya, harusnya keganggu nih talinya. Ya. Iya. Kelihatan lah minimal. Nah, kalau misalkan bergeser emang terlalu jauh sih. Betul. Sama krunya, nah, masih sama krunya. Bisa jadi sih. Tapi kalau dari sini udah banyak banget kejadian kayak gini, kayak sendok, Ya. saus, piring, semua bergerak Gelas. ya. Betul. Nah, kalau yang ini gimana tuh Kang? Masih siang soalnya. Ya. Ini pasti hantunya cewek. Karena dia suka pedas. Dia iya, suka iya. pedes ya, bener. Enggak sih, kalau untuk ini, untuk energi astral untuk menggerakkan benda itu, saya nyaris nggak melihat itu ya. Oke. Mungkin ini kebutuhan konten atau apapun itulah ya. Tapi saya nggak melihat eksistensi astral menggerakkan itu. Iya. Ya tapi bebas berpersepsi ya. Kalian ini mau berpersepsi ini bagaimana, mau itu dengan ilmiah, mau itu dengan spiritual. Tapi kalau yang saya perhatikan, ini nggak ada eksistensi astral. Mungkin ya betul kata Kak Fani sama krunya, atau mungkin dibikin set seperti ini supaya ramai. Nah, walau-walau lah ya. Iya. Tapi yang jelas bukan sih. Oke, gak ada sesuatu mungkin ya yang Ya. terasa gitu ya. Betul. Ini dari Wilajeng Wulan.
Selamat malam Karet Sukapani dan Kang Sarip. Malam. Malam. Saya dari Lombok, NTB. Saya ada video teman mengalami pingsan. Setelah pingsan, tingkahnya aneh seperti kesurupan. Bisa dilihat Kak, apakah ada makhluk astral di dalam tubuhnya? Oh, bukan pas minum obat ya? Bukan. Ya. Oh ini. Pas bangunnya ya? Sakit Cina. Aduh, ini mah agak ini Sensitif. ya. Bau darahnya kecium Darah kejum. Enggak. Enggak sih, kalau kamu kita. akunya ya. Sakit kaki ya? Sakit Cina kakinya tolong gitu. Dia kayak minta Oh, tolong ke kalau bapak. misalkan Kang saya kecium bau-bau itu ya, mungkin apakah ada Korean insiden gitu ya? Iya, Masuk. iya. Mungkin. Jadi kakinya nggak ada. Ada gitu. perpatahan gitu ya. Ya, Ya. perpatahan. Pertumpahan. Iya. Ya, dia kesurupan. Kesurupan. Nah, dia kesurupan horin dan horinnya itu maaf ya, kaki sebelah sininya dia hancur. Oh. Hancur banget gitu. Ya, aku lihatnya kayak aduh nggak tega terus bau darahnya kecium ke sini. Oh. Sengaja dia tuh masuk gitu ya, pengen ditolongin atau gimana ya? Kayaknya ingin menyampaikan sesuatu, cuman saya harus lebih detail dalam ya untuk mengungkap ini apa gitu. Ya. Tapi yang jelas ada satu makhluk horin. Horin itu dia mempunyai inang terdahulunya itu mungkin kaki sebelah sananya hancur dan ini saya nggak tega lihatnya dan bau darahnya masih kecium. Ini Cina sakit Cina. Ya, Ya. hancur dia hancur. Bukan patah lagi dia hancur. Hancur ya guys. Tapi ini bisa sembuh mungkin. Bisa sih. Ini konteks jin horin kayak gini di Ruqyah juga bisa keluar. Dia ingin menyampaikan sesuatu aja, ingin eksis aja. Bahwa inang saya gini dulu gitu. Oke. Tuh, Kesian ya jin korean jadi bisa sakit terus ya. betul. Kerasa jadi gak sembuh-sembuh. Iya, jadi emang akhir hidupnya seperti ya kayak gitu ya mungkin ya. Kesanggupan terakhirnya begitu ya, akhirnya begitu aja. Ya, dan ini juga jangan dianggap sepele meskipun horinnya tidak terlalu kuat ya. Nantinya ke orang yang kesurupan ini meskipun udah sembuh suka ada penyakit pegal di sininya gitu. Aku barusan mau nanya, kalau misal udah berhasil disadarkan dari kesurupannya, udahnya gimana? Apa kesemutan, apa pegel, apa linu gitu? Ada tapak, kapannya ada tapak. Jadi ya, ketika itu udah nggak ada jinnya, ada tapak nantinya pegal dalam beberapa hari. Contoh gini, ada orang santet lah ya, masuk paku ke dalam perut. Dan ini paku itu paku asli, bukan santet pikirannya. Ketika paku itu sudah bersayang selama 3-1 bulan, itu ketika pakunya diambil sekalipun, bekas karatnya masih ada. Nah itu masih harus diobati juga sih. Tapak-tapak seperti itu. Coba yang paling jelas dan paling bagus ya ketika kita mengobati pasien atau kita punya pasien di rumah, terus tanamkan positive thinking ya. Jangan membuat dia drop, karena dengan membuat dia drop akan lebih parah lagi. Gitu. Oh, bersarang 1 bulan ya. Ya betul. Bisa sampai kerasa terus gitu. Nah itu dia. Meskipun sudah dicabut sudah nggak ada, kalau pikirannya dia merasa sakit terus ya akan terus kayak ada gitu. Oh, Makanya pola pikir itu penting. Iya benar. Oke Jigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.